Cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Pada zaman dahulu, di Lampung hiduplah Ratu Dupugung dan Ratu Galuh yang mempunyai dua anak laki-laki yang bernama Si Gender Alam dan Gayung Gerunggung. Si Gender Alam telah menikah dan mempunyai seorang anak gadis bernama Putri Sinar Kaca. Gayung Gerunggung juga mempunyai anak gadis yang bernama Putri Sinar Alam. Pada suatu hari di Kerajaan Banten, Sang Sultan melihat sebuah cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Aku harus pergi ke Lampung. Ini pertanda baik. Akhirnya ia segera mengumpulkan pasukannya untuk bersiap-siap ke Lampung. Siapkan pasukan segera. Antar aku ke Lampung. Kedatangan Sultan Banten karena ia telah berfirasat bahwa di Lampung ada seorang gadis yang mendatangkan hal baik apabila ia nikahi. Aku harus mencari siapa gadis itu. Sesampainya di Lampung, Sultan Banten disambut dengan baik. Ratu di punggung menunjukkan cucunya dari Segender Alam, yakni Putri Sinar Kaca. Lihatlah cucuku, tidak mungkin kau tidak jatuh cinta padanya. Dan benar apa yang dikatakan Ratu di punggung. Sultan Banten langsung jatuh cinta dengan Putri Sinar Kaca. Iya yang mulia, cucumu sangat cantik. Kau juga lelaki paling tampan yang pernah kutemui. Sultan Banten dan Putri Sinar Kaca pun saling jatuh cinta dan menjalin kedekatan hubungan. Hingga pada akhirnya Sultan Banten menikahi Putri Sinar Kaca. Kamu telah menjadi istriku. Aku akan membahagiakanmu, menjagamu, dan terus bersamamu. Beberapa lama setelah pernikahan Sultan Banten dan Putri Sinar Kaca, Sultan harus kembali ke Banten sementara dan meninggalkan Putri Sinar Kaca. Sultan Banten pun kembali ke Banten di kerajaannya. Belum lama semenjak Sang Sultan sampai, ia kembali melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit, sama seperti yang ia lihat sebelum ia menikahi Putri Sinar Kaca. Kenapa cahaya itu ada lagi? Sang Sultan berpikir dalam diam. Jika demikian, berarti yang aku nikahi bukanlah putri yang ditandakan dari sinar itu. Artinya ada putri di punggung. Aku harus segera menemukannya. Kemudian Sultan Banten bersiap untuk kembali ke Pugung atau Lampung. Tapi bukan untuk menemui istrinya, tapi untuk mencari dan menikahi putri yang sinarnya ia lihat tadi. Setibanya di Lampung, ia kembali menemui Ratu di Pugung. Apa tujuanmu ke sini lagi? Bukankah kau telah menikah dengan cucuku? Begini Tuan, ia bukanlah putri yang aku cari. Karena saat aku di Banten, aku masih melihat sinar cahaya itu. Ratu di Pugung pun berpikir sebentar. Sebentar. Kemudian Ratu di Pugung memanggil cucunya dari Gayung Gerunggung, yaitu Putri Sinar Alam. Akhirnya Sultan Banten pun menikah untuk kedua kalinya. Kali ini ia menikah dengan Putri Sinar Alam. Pesta pernikahan Sultan Banten dan Putri Sinar Alam pun berlangsung sangat meriah. Setelah pesta pernikahan berakhir, Sultan Banten memutuskan untuk kembali ke Banten sendirian. Waktu berlalu begitu cepat. Putri Sinar Kaca yang telah hamil anak Sultan Banten kini melahirkan seorang putra yang diberi nama Kejalobidin. Sementara itu, Putri Sinar Alam pun melahirkan seorang putra bernama Kejaloratu. Kejalobidin dan Kejaloratu tumbuh menjadi anak-anak yang rukun. Mereka sudah bermain di halaman rumah mereka. Pada suatu hari, ketika mereka sedang bermain di taman dan ada 3 ekor burung perkutut yang hinggap di pohon kelapa. Kejalobidin dan Kejaloratu memandang ketiga burung itu. Kemudian mereka berlari kepada ibu mereka untuk bertanya. Ibu, kenapa burung perkutut yang hinggap di sana ada 3 ekor? Biasanya kan hanya 2 saja, ibu dan ayahnya. Tapi dari burung perkutut itu, yang di sebelah kiri itu induknya. Sedangkan yang di tengah dan di kanan itu induknya, Nak. Berarti mereka tidak punya ayah seperti kami. Siapa ayah kami, Bu? Putri Sinar Kaca yang selama ini menutupi tentang Sultan Banten, akhirnya menceritakan kepada 2 anaknya. Sebenarnya, ayah kalian berdua itu sama, yaitu Sultan Banten. Setelah tumbuh dewasa,
Kejalobidin dan Kejaloratu pergi ke Banten untuk menemui ayah mereka. Setibanya di kerajaan Banten, mereka tidak disambut dengan baik. Kami adalah anakmu, Ayah. Benar, kami dari Lampung. Tidak mungkin. Sang Sultan mengeluarkan pedangnya. Aku akan menoreh pedang ini ke dahi kalian. Jika darah putih yang keluar, maka benar kalian adalah putraku. Darah yang keluar dari dahi Kejalobidin adalah darah putih bercampur kemerahan. Sementara dari dahi Kejaloratu adalah darah putih saja. Sang Sultan pun langsung percaya. Ia memeluk kedua anaknya. Ternyata benar, kalian anakku. Sultan pun memberi gelar kedua anaknya. Kejalobidin diberi gelar Minak Kejalobidin dan Kejaloratu diberi gelar Minak Kejaloratu darah putih. Mereka menjadi cikal bakal kebuayan Melinting dan kebuayan Ratu Darah Putih. Minak Kejalobidin di Melinting dan Minak Kejaloratu Darah Putih di Kalianda. Tahun demi tahun pun berlalu. Setelah peristiwa itu terjadi, Ratu Dipugung meminta dua cicitnya mendirikan keratuan baru di keratuan Ratu Dipugung. Minak Kejalobidin, kau dirikan keratuan di Melinting, Labuhan Maringgai. Dan kau Minak Kejaloratu Darah Putih, dirikan keratuan di Kalianda. Di Kalianda, keturunan Ratu Darah Putih antara lain adalah Raden Intan.